Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Halimah dengan NIM 2121088 Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas PIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di mana dosen pengampunya adalah Ibu Korili Muslim. Yang pertama ataupun pembahasan yang pertama yaitu apa itu as-sabiqunal awalun dan siapa saja yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun tersebut. Baiklah, as-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW, ataupun yang dapat kita artikan as-sabiqunal awalun ini adalah orang yang pertama masuk Islam, di mana yang termasuk dalam as-sabiqunal awalun ini yaitu Khadijah binti Khuwailid, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah binti Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, dan beberapa orang lagi. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, itu yang termasuk orang-orang yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun tersebut ada sebanyak 25 orang. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitunya Arab pra-Islam. Di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang politik Arab pra-Islam ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya politik Arab pra-Islam ini belum memiliki pemerintahan seperti pemerintahan kita pada saat sekarang ini. Jadi, Arab pra-Islam ini itu memiliki suku-suku dan juga kabilah-kabilah, di mana di setiap suku dan kabilah ini dipimpin oleh seorang syekh. Dan seorang syekh ini harus bisa melakukan berbagai hal, baik itu dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Nah, suku ini ataupun kabilah ini itu diambil dari ataupun menurut pertalian darahnya. Mereka ini tidak mengenal sistem persatuan nasional. Jadi mereka akan membela suku-suku ataupun kabilah-kabilah mereka pribadi karena mereka itu memiliki fanatisme terhadap suku dan kabilah mereka masing-masing. Sesuai dengan semboyannya yaitu tolonglah saudaramu, baik dia menganiaya atau dianiaya. Itu adalah semboyan dalam politik Arab pra-Islam ini. Jadi maupun mereka menganiaya ataupun teraniaya itu mereka akan tolong menolong. Dan syekh ini memiliki kedudukan yang sangat besar ataupun semua rakyat di suku itu akan tunduk dan patuh ataupun taat kepada seorang syekh ini. Jadi walaupun syekh ini murka dan akan membunuh, itu mereka tetap akan patuh kepada syekh ini. Itulah politik pada masa Arab pra-Islam ini ataupun politik pada masa jahiliyah. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, untuk kepercayaannya sendiri, awalnya itu masyarakat Arab pra-Islam menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, di mana ajaran tersebut adalah ajaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyerukan dan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lama-kelamaan mereka goyah dan datanglah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Dia itu adalah seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah. Dia membawa patung yang bernama Hubal dan diletakkan di Mekah, dan itu adalah bertujuan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di sana saja. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam ini yaitu adanya menganut agama paganis, yaitu menyembah berhala Hubal tersebut. Yang kedua adalah mengundi nasib dengan anak panah di depan berhala Hubal. Yang ketiga yaitunya ada menganut agama Nasrani, Majusi, Masehi, dan juga Syabi'ah. Dan yang keempat adanya mereka menyembah seperti menyembah bintang-bintang, menyembah api, dan juga mereka percaya kepada dukun ataupun ahli nujum. Sampai mereka itu ada yang menyembah roh, jin, dan juga kepada hantu. Itu adalah kepercayaan dari masyarakat Arab pra-Islam ini ataupun sebelum Islam itu datang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang
sosial masyarakat Arab pra-Islam ini, di mana sosialnya masyarakat Arab pra-Islam ini ada memiliki dua segi, yaitu ada segi buruknya dan juga ada segi baiknya. Kita akan membahas terlebih dulu segi baiknya ini. Mereka bisa melakukan hal-hal baik. Yang pertama itu mereka menjunjung ataupun sangat menjunjung tinggi tentang kejujuran. Mereka bisa menghormati tamu dan juga mereka itu kompak antar kabilah dan juga antar suku. Tetapi mereka itu juga ada segi keburukannya. Yang pertama adalah suka mabuk-mabukan. Yang kedua, tidak ada menghormati ataupun menghargai wanita ataupun perempuan sedikit pun, karena mereka menganggap kalau perempuan ini adalah orang yang tidak bisa melakukan hal apapun. Dan yang paling kejinya adalah mereka akan membunuh ataupun mengubur hidup-hidup bayi yang baru lahir, jika itu yang lahir adalah perempuan, karena mereka menganggap itu akan membawa sial bagi kehidupan keluarganya. Dan alasan yang keduanya, mengapa mereka membunuh bayi ini? Karena mereka takut tidak akan mampu memberikan kehidupan yang layak seperti pakaian, minuman, dan juga tempat tinggal. Dan kembali lagi kepada hal yang sebelumnya, yaitu mereka menganggap bahwa perempuan ini tidak memiliki harga diri ataupun dan juga tidak bisa melakukan hal apapun. Jadi mereka itu seperti percuma jika harus dibiarkan hidup. Nah, sosialnya masyarakat Arab pra-Islam ini, mereka itu terbagi atas kasta-kasta, di mana ada kasta bangsawan dan juga ada kasta yang paling rendah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya Arab pra-Islam ataupun kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam ini itu dulu sangat bisa dikatakan sangat buruk, sehingga dikatakan dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman yang tidak ada aturannya, ya seperti bebas mabuk-mabukan, perzinaan, lalu pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu sangat bebas, dan juga bebas melakukan poligami. Dan yang lebih parahnya adalah seorang perempuan ini bisa dijadikan sebagai barang judian ataupun barang taruhan jika mereka berjudi. Itu adalah keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam ini. Keempat, yaitu ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, di mana yang seperti yang kita ketahui bahwasannya bangsa Arab itu ataupun Arab itu terdiri dari banyaknya gurun Sahara ataupun gurun pasir. Jadi mayoritas dari mereka itu bermata pencarian sebagai pedagang. Dan kafilah dagang ini mereka berdagang di sepanjang tahun, baik itu musim dingin maupun musim panas. Tetapi ini semua juga terbagi, di mana apabila mereka itu pada musim dingin, maka kafilah dagang ini akan berdagang ke arah Yaman, sedangkan di musim panas kafilah dagang ini akan pergi ke arah Syria. Tetapi selain berdagang, masyarakat Arab pra-Islam ini juga bermata pencarian ataupun mencari ekonomi mereka dengan cara beternak dan juga bercocok tanam. Dan untuk perdagangan sendiri itu sampai ke daerah Syria, Yaman, Irak, dan juga sampai ke Persia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesenian dan budaya ataupun juga kebudayaan dan bahasanya bangsa Arab pra-Islam ini, di mana bangsa Arab sebelum Islam ini itu sangat maju dalam bidang bahasa dan juga dalam seni bahasanya, dikarenakan mereka itu memiliki bahasa yang sangat indah dan juga kaya, dan syair-syair mereka ini sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair itu sangat dihormati, dan di setiap tahun itu, tepatnya di pasar Ukaz, mereka itu akan mengadakan deklamasi sajak yang amat sangat luas. Dalam bidang bahasa dan seni, bahasa kebudayaan itu mereka sangat maju. Yang pertama itu ada yang disebut dengan khithabah, di mana khithabah ini adalah retorika sangat maju, karena inilah satu-satunya alat komunikasi yang sangat luas medannya. Dan itu juga termasuk bangsa Arab ini juga sangat fasih berpidato menggunakan bahasa yang sangat indah dan juga bersemangat. Ahli pidato mendapat
derajat yang tinggi dalam masyarakat sama dengan halnya seorang penyair. Dan yang kedua yaitu adanya Majlis Al-Adab dan Sauku Ukaz. Di tempat ini mereka itu akan mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar menukar berita dan lain sebagainya. Dan yang paling terkenal itu yaitunya Sauku Ukaz ataupun Pekan Ukaz yang diadakan pada suatu tempat tidak jauh dari kota Mekah menuju ke Taif. Sedangkan untuk seni budaya pada masa Arab pra-Islam ini itu berkembang bentuk kesenian berupa syair, yaitunya syair yang dapat menggambarkan kehidupan dan adanya budi pekerti dan juga adat istiadat. Di Arab ini penyair mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat, melebihi seorang pahlawan yang membela kabilah dengan tombak dan pedang. Itu makanya seorang penyair dan juga orang-orang yang bisa berpidato dengan bahasa yang sangat bagus itu memiliki derajat yang tinggi pada masa Arab pra-Islam ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Meskipun jazirah Arab ini terutama Hijaz dan Najd itu terletak di pinggiran ataupun terpencil dari dunia luar, namun mereka memiliki ilmu pengetahuan ataupun daya intelektual yang sangat cerdas. Bukti dari kecerdasan mereka dapat kita lihat pada berbagai peninggalan, baik itu bidang politik, ekonomi, dan juga sosialnya. Dan kecerdasan akal mereka dalam ilmu pengetahuan dan seni bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu astronomi, di mana yang mau astronomi ini puncaknya ataupun gurunya itu berada di Kaidan atau disebut dengan Babylon. Dan yang kedua adalah ilmu meteorologi, di mana ilmu meteorologi ini membahas tentang cuaca dan juga iklim. Dan yang ketiga adalah ilmu mitologi. Ilmu mitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya peristiwa, baik itu peristiwa perang, damai, dan lain sebagainya. Dan ilmu ini ataupun ilmu meteorologi ini itu melihat dari bintang-bintang. Yang keempat adanya ilmu tenung. Dan yang kelima adanya ilmu tip ataupun ilmu kedokteran, di mana ilmu ini itu berasal dari bangsa Kaidan juga ataupun dari bangsa Babylon. Namun pada akhirnya ilmu kedokteran ini ataupun ilmu tip ini diambil oleh bangsa lain termasuk oleh bangsa Arab. Makanya ilmu tip ini bisa berkembang di kawasan ataupun di daerah Jazirah Arab. Pembahasan kita yang terakhir ataupun yang ketujuh dari nomor 2 ini yaitunya silsilah keturunan Arab pra-Islam, di mana silsilah keturunan itu adalah satu hal yang sangat penting bagi bangsa Arab jahiliyah, yaitu biasanya disebut dengan al-ansab ataupun catatan keturunan, yaitu untuk memelihara asal-usul keturunan mereka. Oleh karena itu, bangsa Arab pada umumnya menghafal silsilah keturunannya itu sampai sejauh-jauhnya. Contohnya Fatimah binti Khattab dan ada binti lainnya. Nah, ini pula lah yang menyebabkan mereka memiliki kecakapan yang khusus dalam memelihara riwayat hadis. Setelah selesai kita membahas Arab pra-Islam ataupun sejarah Arab pra-Islam pada pembahasan yang nomor 1 dan nomor 2 di atas, sekarang kita akan membahas tentang sejarah peradaban masa Nabi Muhammad periode Mekah, ataupun ini adalah pembahasan yang ketiga, di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 571 Masehi, dan itu disebut pada tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad ini berasal dari kalangan bangsawan Quraisy, yaitunya Bani Hashim. Dan pada masa remajanya Nabi Muhammad itu memiliki 2 profesi ataupun 2 pekerjaan. Yang pertama itu adalah dia sebagai penggembala kambing ketika ia tinggal bersama dengan ibu susuannya yang bernama Halimah. Dan yang kedua,
yaitu sebagai pedagang ketika dia tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Nah, pada usia 25 tahun, Abu Thalib ini menawarkan Nabi Muhammad kepada seorang janda yang bernama Khadijah yang sudah berusia 40 tahun untuk dilamar. Dan Khadijah menerima tawaran tersebut ataupun lamaran tersebut. Dan pada usia Nabi Muhammad SAW itu 25 tahun, sedangkan Khadijah itu berusia 40 tahun. Mereka menikah itu dengan mahar sebanyak 20 ekor unta. Nah, selanjutnya pada usia 35 tahun Nabi Muhammad itu sudah melihatkan atau menunjukkan ciri-ciri bahwa dia itu akan menjadi seorang pemimpin. Dan pada dia usia 40 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi itu di Gua Hira datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana hal itu sudah termasuk kepada pembaiatan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Nah, Nabi Muhammad setelah itu melakukan tahap dakwah, di mana tahap dakwahnya ini di Mekah ada 3. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi, itu masih di kalangan keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekatnya. Dan yang kedua yaitunya dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, di mana keturunan Abdul Muthalib ini adalah keturunan kakeknya. Di sini ada yang bisa menerima dan ada juga yang tidak menerima. Dan yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan. Itu dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Di sini Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah ataupun menyampaikan Islam ini secara terang-terangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, disinilah baru Nabi Muhammad ini menerima banyak tantangan dan juga cobaan. Di mana tantangan dari kaum Quraisy ini, yang pertama dia itu sudah mencoba untuk membujuk Abu Thalib karena dia itu adalah seorang penguasa dan juga amat sangat disegani di Arab ini. Nah, yang kedua adalah mengintimidasi karena mereka sudah gagal untuk membujuk Abu Thalib ini. Nah, yang kedua itu mereka melakukan intimidasi. Mereka mengintimidasi dengan cara mengasap ataupun memberikan hukuman kepada budak-budak yang telah masuk Islam dan juga melakukan pemboikotan dari seluruh Bani Hashim tersebut. Nah, pemboikotan ini dimulai pada tahun ke-7 dari kenabian Nabi Muhammad SAW hingga ataupun berlangsung sampai tahun ke-10 kenabiannya. Dan itu pada tahun ke-10 itu menjelang Abu Thalib dan Khadijah meninggal dunia. Hal itu berlangsung selama 3 tahun ataupun pemboikotan Bani Hashim ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, selanjutnya kejadian Abu Thalib dan juga Khadijah wafat. Lalu untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu mendatangkan yang namanya Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menjalankan Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7, yaitunya untuk menjemput perintah sholat, di mana perintah sholat yang pertama itu adalah sebanyak 50 kali, dan pada akhirnya karena Nabi Muhammad ini sangat mencintai umatnya, maka perintah sholat ini akhirnya sebanyak 5 waktu sehari semalam. Lalu setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, semakin banyaknya orang yang percaya dan juga masuk Islam. Yang pertama itu adalah pada tahun ke-11 kenabian, sebanyak 6 orang dari suku Khazraj itu menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Dan yang kedua, pada 12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Yang ketiga pada tahun ke-13 kenabian. Dan dari sana itu semakin banyak dan semakin bertambah lagi. Namun ujian dan cobaan
bagi Nabi Muhammad ini dalam menjalankan dakwah ini juga semakin lama semakin besar, sampai akhirnya para kafir Quraisy ini akan membunuh Nabi. Mereka melakukan dengan berbagai cara, sampai dengan memukulnya ataupun mencoba untuk membunuhnya ketika sholat. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad ini melakukan ataupun melakukan sebuah perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib. Yasrib ini adalah orang-orang Madinah. Mereka itu karena orang Quraisy ini sudah semakin gila melancarkan intimidasinya terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan lebih kurang 150 orang muslim itu telah meninggalkan kota Mekah. Yang tersisa adalah hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi Muhammad di Mekah, karena itu sudah sangat melampaui batas apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini terhadap orang-orang muslim. Hanya sekian pembahasan saya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Soal yang keempat kita akan membahas yaitu tentang periode masa Nabi, periode Madinah. Dalam periode ini, pengembangan Islam itu lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan juga pendidikan sosial kemasyarakatan. Yang pertama yaitunya mendirikan masjid, di mana pendidikan masjid ini ataupun pendirian masjid ini itu berguna untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Yang kedua adalah mempersatukan persaudaraan, yaitunya persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga adalah itu melaksanakan perjanjian, yaitu saling membantu antara sesama kaum muslimin dan juga bukan kaum muslimin. Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membuat perjanjian antara kaum muslimin dan juga kaum non-muslimin. Dan yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Dan pada tahun ke-6 Hijriah ataupun tahun 6 Hijriah itu, ketika itu ibadah haji ini sudah disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada tahun ke-6 inilah Nabi Muhammad dengan sekitar 1000 kaum muslimin berangkat ke Mekah dari Madinah. Untuk tujuannya itu bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun pada saat itu, sesampainya di Mekah, penduduk Mekah itu tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke kota Mekah karena beberapa hal. Nah, di sini itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana isi perjanjian Hudaybiyah ini yaitu yang pertama, kaum muslimin ini belum boleh ataupun tidak boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu ataupun tahun 6 Hijriah itu, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua yaitu lama kunjungan itu hanya dibatasi sampai 3 hari. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Namun sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Dan yang keempat adalah selama 10 tahun itu diadakan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan juga Mekah, yang artinya tidak ada pertempuran ataupun peperangan yang terjadi antara 10 tahun itu. Dan yang kelima adalah setiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy ataupun kaum muslimin itu bebas melakukannya tanpa mendapatkan rintangan baik dari kaum Muhajirin maupun dari kaum Ansor. Nah, pembahasan terakhir tentang periode Mekah ini, setelah 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam ini sudah menjangkau ataupun cakupannya itu sudah sangat luas, yaitu sudah seluruh Jazirah Arab hingga hampir ke pelosok Jazirah Arab tersebut. Nah, hal ini membuat orang-orang kafir
Mekah itu merasa terpojok oleh orang-orang oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy ini secara sepihak melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah dibuat ini. Melihat hal itu, kemudian Nabi ini bersama dengan 10 orang tentara bertolak ke ke Mekah ataupun pergi ke Mekah untuk menghadapi kaum kafir yang melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan tanpa perlawanan yang berarti, Nabi pun dapat menguasai Mekah ini dengan mudahnya begitu. Tetapi meski demikian masih ada 2 suku Arab yang masih menentang, yaitunya Bani Saqif dan Bani Saqif dan juga Bani Hawazin. Nah, kedua suku ini kemudian bersatu. Mereka bersatu untuk memerangi umat Islam dan juga memerangi Nabi Muhammad itu, ingin menuntut atas penghancuran berhala-berhala yang dihancurkan Nabi dan umat Islam pada waktu penyerbuan ke Mekah waktu itu. Akan tetapi, mereka dapat dengan mudah ditaklukkan. Melihat kenyataan bahwa kekuasaan Islam ini sudah mulai mengancam wilayah Romawi, maka Heraklius ini adalah pemimpin bangsa Romawi ini itu menyusun pasukan untuk mengantisipasinya. Namun setelah melihat kekuatan pasukan Islam, akhirnya dia pun mengurungkan diri dan tidak berani untuk memerangi kaum muslimin ataupun Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin ini. Setelah kita membahas tentang sejarah periode Nabi Muhammad SAW, yaitunya periode Madinah, maka kita akan lanjut kepada yang kelima ataupun yang terakhir, yaitunya apa surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad itu setelah turunnya wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan syiar Islam, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, itu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu turun lagi surat, yaitunya surat Al-Hijr ayat 94, di mana surat tersebut memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Mungkin hanya sekian penjelasan saya tentang pembelajaran sejarah peradaban Islam, yaitunya yang pertama tentang As-Sabiqunal Awwalun dan juga Arab pra-Islam periode Nabi Muhammad di Mekah, periode Nabi Muhammad di Madinah, dan juga surat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Saya mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.